Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kembali kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Mari kita belajar dari Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Anak-anak, sepanjang kehidupan kita selalu belajar. Sejak lahir sampai tua, kita tetap perlu belajar. Ketika masih bayi, untuk bertumbuh, kita belajar. Belajar untuk duduk, belajar untuk berdiri, dan belajar berbicara. Ketika bayi, kita belajar, dan yang menjadi guru adalah ibu kita. Ada banyak yang kita pelajari dari ibu ataupun ayah. Setelah umur bertambah, kemudian kita belajar yang dituntun oleh guru-guru di sekolah. Selain lewat orang tua dan guru-guru di sekolah, manusia juga belajar dari alam ciptaan Tuhan. Dengan demikian, manusia belajar dari berbagai guru. Apakah itu dari ayah, dari ibu, apakah itu dari guru di sekolah, ataupun itu belajar yang gurunya adalah ciptaan Tuhan. Dari semua itu, maka guru yang paling sempurna adalah Yesus. Yesus yang adalah Allah datang sebagai manusia untuk menjadi penebus dan juru selamat. Dia juga adalah guru yang agung. Oleh sebab Yesus disebut guru, itulah sebabnya dia memiliki murid-murid. Murid-muridnya memanggil Yesus guru. Karena Yesus adalah guru, itulah sebabnya dia berkata, "Belajarlah kepadaku." Matius pasal 11 ayat 29. Ada 3 jenis undangan emas dari Yesus. Pertama, dia berkata, "Ikutlah aku dan pikulah salibmu." Matius 16 ayat 24. Yang kedua, dia berkata, "Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Dan yang ketiga, dia berkata, "Belajarlah kepadaku, dan jiwamu
akan mendapat ketenangan. Anak-anak, bagaimana kita melangkah mengikuti Yesus? Bagaimana kita melangkah datang kepadanya? Semuanya itu kita akan belajar dari Yesus sendiri. Barulah kita akan berhasil mengikuti dan berjalan bersama Yesus. Janji Yesus, kalau kita mau belajar dalam mengikuti Dia dan datang berjalan bersama Dia, adalah bahwa kita akan mendapatkan ketenangan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar mengikuti Dia dan berjalan bersama Dia sambil memikul salib dan memikul kuk yang diberikan Yesus, yang Yesus akan pasang. Maka salib dan kuk itu pun akan ringan. Ketika Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku," itu berarti Yesus sedang mengajak kita untuk menyerah kepada tata tertib dan pelatihan dari cara hidup Yesus. Jadi, arti yang benar memikul kuk yang dipasang oleh Yesus adalah belajar dari cara kehidupan Yesus, dan kuk Kristus itu tidak lain daripada kehendak Tuhan sebagaimana diringkaskan dalam hukum Allah dan uraikan dalam khotbahnya di atas bukit. Dari semuanya itu, Yesus menyimpulkan bahwa pola hidupnya adalah lemah lembut dan rendah hati. Matius pasal 11 ayat 29 bagian B. Anak-anak, sebagai sahabat-sahabat Yesus, marilah belajar dari Yesus. Belajar dari cara kehidupannya. Belajar menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, walaupun menghadapi kesulitan apapun itu akan terasa ringan. Dan Yesus berjanji dan berkata, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk belajar dari Yesus, menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.